Halo, selamat datang di Cerita Juntak. Senang bertemu dengan kalian lagi pada akhir September di 2012 di Jalan Kuliner Tolegia di kota Nanjing, Tiongkok. Seorang pekerja kebersihan bernama Wang menyadari adanya peningkatan jumlah sampah dapur yang harus dia angkut. Selama 2 hari ini, dia menemukan banyak daging matang dilumuri saus tomat yang dibuang begitu saja di tempat sampah. Sangat mirip dengan nugget ayam. Tempat sampah ini biasa digunakan oleh restoran yang berada di jalan sekitar dan memiliki sisa daging yang tidak habis digunakan untuk dibuang. Adalah hal yang biasa, namun ukuran daging nugget yang diangkutnya cukup besar dan banyak hingga mencapai puluhan kilogram, membuat Tante Wang kesulitan dalam mengangkutnya. Ketika ia mengeluh kepada rekan kerja yang bernama Lau Li, hal ini didengar oleh Tuan Li yang berusia lebih dari 50 tahun dan dengan sukarela membantunya. Sebelum menjadi pekerja kebersihan, ia merupakan seorang mantan tentara petugas medis yang pernah bertugas di medan perang. Selama proses pengangkutan, kondisi kantong tidak terbungkus rapat dan beberapa potong ayam nugget yang dilumuri dengan saus terjatuh dan dia melihat itu. Tuan Li mengambilnya dengan santai dan bersiap mengambilnya dan memasukkannya kembali ke kantong. Tapi ia seketika merasa ada yang tidak beres. Setelah melihat tekstur potongan nugget tersebut, potongan daging itu tidak terlihat seperti daging babi dan bukan termasuk jenis daging ayam. Justru seperti paha mayat yang pernah dilihatnya selama di medan perang. Pada awalnya, Pak Li merasa masih meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak berpikiran aneh. Di tengah terang benderangnya siang hari di pusat kota Nanjing yang sangat ramai, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Tapi setelah beberapa langkah memasukkan daging ke dalam kantong sampah, Tuan Li semakin merasa ada yang tidak beres. Tanpa biasa, ia juga menahan diri. Tuan Li berbalik untuk membuka kembali kantong sampah tersebut. Usai mengambil beberapa potongan daging lagi untuk diperhatikan dengan seksama, ia menjadi semakin yakin bahwa itu memang benar daging manusia. Hasil kesimpulan darinya membuat Tuan Li sangat ketakutan. Ia segera mengeluarkan ponselnya untuk melaporkan penemuan ini ke polisi. Setelah diidentifikasi oleh polisi, terbukti bahwa ini adalah daging manusia yang dimasak dengan saus tomat yang disamarkan sebagai ayam nugget. Kasus pembunuhan dan mutilasi merupakan kasus keganasan manusia yang mempunyai dampak besar dalam penyelesaian kasus karena identitas korban tidak dapat diketahui, membuat tim penyelidik mengalami kesulitan. Melihat perkembangan kasus yang berjalan lambat, polisi Nanjing mengerahkan pasukan polisi dalam jumlah yang sangat besar untuk menyisir tempat di sekitar pembuangan sampah tersebut. Nah, pada saat yang sama, beberapa potongan daging yang dimutilasi juga ditemukan di saluran pembuangan dekat stand area kuliner makanan. Mereka mencari berulang kali selama beberapa hari dan akhirnya menemukan sisa bagian tubuh lainnya. Tim forensik mulai menyusun ratusan potongan tubuh yang masih utuh dan hasilnya menunjukkan bahwa potongan daging ini merupakan bagian tubuh dari seorang wanita. Semua potongan telah dikonfirmasi mengalami kondisi pembekuan selama berakhir dikukus hingga matang oleh pelaku. Meskipun ada beberapa bagian anggota badan yang tidak lengkap, kepala korban masih belum ditemukan. Sepertinya pembunuh sengaja melakukan hal ini demi kemudahan dan membuang mayat dan bukan karena memiliki kebiasaan dalam memakan sesama manusia. Korban merupakan seorang wanita yang berusia sekitar 20 tahun, memiliki postur tubuh yang menarik dan cukup tinggi. Meskipun postur tubuh yang menarik dan cukup tinggi, polisi belum menemukan kepala dan jenazah telah mengalami hal sedemikian rupa. Ahli forensik masih dapat mengambil DNA dan memberikannya kepada petugas penyelidik. Polisi kemudian melihat rekaman CCTV dan menemukan
Seseorang yang diduga tersangka terlihat mengenakan topi dan masker, sedang membuang beberapa kantong sampah. Namun karena tersangka membuangnya pada waktu malam hari, hasil video rekaman tidak begitu jelas dari rekaman kamera. Hanya bisa dipastikan bahwa pelaku tidak memiliki rekan. Postur tubuhnya sedang, bahkan jenis kelaminnya pun tidak dapat dibedakan. Polisi juga menelusuri sekumpulan data orang baru yang hilang di seluruh provinsi Jiangsu, termasuk Shanghai dan Anhui, bahkan Tianjin. Namun mereka tetap tidak menemukan ada laporan kehilangan perempuan muda dengan ciri yang serupa. Hal ini semakin membuat identitas korban belum dapat dikonfirmasi, membuat kasus ini menjadi sulit untuk dipecahkan. Seorang ahli forensik berhasil mengambil sidik jari dari kantong sampah tempat mayat dibuang. Namun, setelah diperiksa melalui database penyimpanan, hasilnya tidak ada satupun yang cocok, sehingga hanya bisa disimpan untuk sementara waktu. Nah, hal ini membuat polisi Nanjing memutuskan untuk meningkatkan upaya penyelidikan dan memperluas cakupan jangkauannya ke seluruh provinsi. Hanya saja, setelah beberapa bulan melakukan penyelidikan yang membosankan, tim penyelidik masih belum menemukan petunjuk baru hingga pada tanggal 22 Juli 2014, kepolisian Nanjing diinformasikan dari sebuah kabupaten di Yancheng bahwa ada seorang pasangan suami istri melaporkan kehilangan anak perempuan mereka selama 2 tahun. Menurut deskripsi yang diberikan kepada polisi, putri mereka berusia 20 tahun bernama Hexing, hampir sepenuhnya cocok dengan ciri-ciri besar korban. Polisi kemudian mengambil sampel DNA dari pasangan tua dan hasil tes menunjukkan kecocokan. Setelah mengetahui anak mereka telah menjadi korban pembunuhan, pasangan itu menangis hingga mengalami pingsan. Meskipun sudah 2 tahun lalu sejak kepergian sang anak, prioritas saat ini adalah mengubah kesedihan menjadi kekuatan, membantu polisi dalam penyelidikan kasus yang menimpa anak mereka. Setelah kembali sadar, Ibu Hexing menginformasikan bahwa pada awal tahun 2013 mereka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan putri mereka. Selama beberapa bulan terakhir, Hexing mulai jarang berkomunikasi dengan orang tua mereka, baik pesan singkat maupun telepon, hanya memberi kabar setiap 2 bulan sekali. Mereka mencoba menanyakan perihal ini ke Hexing, tapi melalui pesan teks ia hanya memberi alasan bahwa dirinya sedang dalam suasana buruk dan tidak ingin banyak bicara. Orang tuanya mengetahui kepribadian Hexing yang keras kepala sejak ia masih kecil. Jadi walaupun mereka merasa khawatir, mereka tidak bisa berbuat apapun. Kemudian pada pertengahan tahun 2013, ibunya mencoba menelepon dan menemukan bahwa ponsel Hexing telah dinonaktifkan karena menunggak pembayaran. Namun meskipun telah menunggak pembayaran, telepon putri mereka tetap tidak pernah mengangkat telepon mereka. Berpikir bahwa mungkin putrinya kembali ingin menyendiri, jadi mereka hanya bisa menunggu Hexing yang menelepon duluan. Hanya saja, setelah beberapa bulan tanpa adanya kabar, mereka mulai khawatir dan memutuskan pergi ke apartemen Hexing yang berada di distrik Bulau Kota Nanjing. Sesampainya di sana, mereka mencoba berulang kali mengetuk pintu apartemen. Namun, Hexing tidak menyambut kedatangan mereka. Mereka kemudian mendatangi pihak keamanan gedung untuk menemukan pemilik apartemen guna membantu mereka membuka kamar sewa putrinya. Begitu pintu dibuka, ternyata ruang kamar dipenuhi debu tebal yang tampaknya Hexing sudah lama tidak ditempati. Ibunya yang penuh kekhawatiran memperhatikan bahwa peralatan rumah tangga dan pakaian, bahkan kosmetik Hexing masih dalam kondisi tertata rapi. Jadi ia merasa bingung kemana putrinya pergi. Orang tuanya yang cemas memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halamannya, lalu memperpanjang kamar sewa putrinya dan mencoba mencarinya selama beberapa setengah tahun di Nanjing tanpa hasil. Setelah mendengar keterangan dari Ibu Hexing, polisi kebingungan mengapa mereka baru melaporkan kehilangan putri mereka selama lebih dari setahun. Dengan perasaan canggung, ayah Hexing menjelaskan bahwa pekerjaan putri mereka mencari uang dengan cara yang tidak terhormat.
Sejak kecil Hexing tidak suka dalam belajar, dan setelah lulus SMA, dia pergi ke Nanjing untuk mencari pekerjaan. Beberapa tahun kemudian, Hexing kembali ke rumah dengan mengenakan perhiasan emas dan perak, melakukan kesuksesan. Putrinya sang ayah menanyakan perihal pekerjaan yang dilakukannya sekarang, dan Hexing menjawab bahwa ia bekerja sebagai pelayan di klub malam. Tentu saja jawaban ini membuat ayahnya sangat marah dan tidak mengizinkannya untuk kembali ke Nanjing. Hanya saja putrinya memang keras kepala. Setelah 2 hari menjenguk orang tuanya, ia kembali ke Nanjing sambil memberi alamatnya tempat tinggalnya di Nanjing. Ibu Hexing yang juga menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah melaporkan ke polisi sejak awal, tetapi karena status telepon putri mereka selalu aktif, polisi tidak meresponnya karena mengira itu hanya masalah konflik keluarga. Situasi pekerjaan Hexing yang juga rumit dan juga terus memaksanya diri untuk melapor ke polisi akan menimbulkan gosip di antara sekitar tetangga. Jadi mereka tidak punya pilihan lain menunggu selama 2 tahun. Menurut undang-undang yang berlaku di Tiongkok, polisi dapat menggunakan kekuatan penuh jika terbukti 2 tahun yang hilang yang dilaporkan belum dapat ditemukan. Polisi menyelidiki data ponsel melalui pihak telekomunikasi dan segera menelpon petunjuk tentang yang bernama Xiao Ximei. Ia merupakan kekasih Hexing yang lahir di Nanjing. Pada tahun 1983, dia juga lulus dari universitas ternama. Berkat hubungan relasi dari ayahnya, Xiao Ximei yang berusia 20 tahun bekerja sebagai staf manajemen di sebuah perusahaan induk transportasi di perusahaan milik negara. Dia memilih pekerjaan yang stabil, penghasilan yang layak, dan ternyata ia telah memiliki seorang istri dan anak perempuan. Polisi tidak membuang waktu dan segera menangkap Xiao Ximei. Begitu polisi muncul di kantornya yang sedang bersantai menjelajahi internet di meja kerjanya, hanya bisa menundukkan kepala. Ketika tiba di Biro Keamanan Publik, Xiao Ximei tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun berdasarkan sidik jari yang didapat dari Xiao Ximei sangat sesuai dengan sidik jari yang ada pada kantong sampah. Dihadapkan pada bukti yang ditempatkan di meja, Xiao Ximei menyerah dan menjelaskan yang terjadi antara dia dan Hexing. Semua orang tahu tentang korupsi di perusahaan milik negara Konoha dan tidak terkecuali. Hal ini terjadi di Nanjing sejak menjabat sebagai kepala bagian para kontraktor mulai memberi suap dan merayu Xiao untuk mendapatkan proyek secara perlahan. Xiao berubah dari seorang pria yang jujur menjadi seorang pria pegawai negara yang korup. Selama periode tersebut, ia bersama dengan kontraktor mulai mengunjungi klub malam terbesar di Nanjing, bergaul dengan para wanita penghibur di sana. Pada tahun 2010, saat istri Xiao mengandung anak pertama mereka, keduanya tidak bisa berhubungan seks. Xiao mengalami kesulitan menahan hasrat seksualnya, sehingga ia menjadi seorang yang sering pergi ke klub malam. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita tinggi dan anggun bernama Hexing. Tentu saja bagi Xiao yang kaya dan tampan, dengan cepat mendapatkan perhatian Hexing, dan keduanya berhubungan intim. Dan sejak pertemuan itu, dengan alasan pergi ke dinas luar kota, Xiao pergi berduaan bernama dengan Hexing tanpa diketahui oleh istrinya yang sedang hamil besar. Beberapa bulan kemudian, Hexing yang dikenal sebagai wanita penghibur dan juga wanita panggilan berwajah dingin dan sombong mulai merasa perasaan jatuh cinta. Dia merasa Xiao Ximei berbeda dengan pria lain yang dia temui dan mulai menghargainya. Di sisi lain, Xiao juga mulai merasakan ketertarikan yang mendalam pada kepribadian dingin Hexing dan mulai menjalin hubungan asmara setelah memiliki perasaan. Setelah Xiao tidak ingin lagi Hexing bekerja ataupun berhubungan dengan pria lain dan mulai memberinya uang bulanan, Hexing kemudian menyewa sebuah apartemen di distrik Gulau.
dan keduanya memulai dunia kedua yang penuh dengan cinta dan gairah. Saat menghabiskan waktu bersama, Xiao merasakan sisi keras dalam kepribadian Hexing yang sangat berbeda dengan istrinya yang lembut. Hexing memiliki dorongan keinginan mengontrol yang kuat dan sifat posesif yang tidak mau mengalah. Suatu kali, Xiao pergi ke klub malam lagi karena ada urusan pekerjaan dan bertemu dengan wanita penghibur di sana. Setelah ada memberitahunya, Hexing membuat keributan di rumah kontrakan. Mereka lalu naik ke balkon dan mengancam akan bunuh diri. Xiao yang tidak pernah melihat kesulitan ataupun seperti ini hanya bisa terkejut dan setuju untuk tidak pernah lagi pergi ke klub malam. Barulah Hexing pun tersenyum setelah menangis. Hanya saja Xiao tidak akan menyangka bahwa ini hanya permulaan belaka. Dalam lubuk hati Xiao, meskipun menyukai Hexing, dia menganggapnya hanya sebagai seorang perempuan gundik, tidak mungkin sama sekali untuk menikah dengannya. Namun Hexing tidak berpikiran seperti itu. Kemudian pada tahun 2011, setelah istrinya melahirkan seorang putri, Xiao Ximei merasa sangat bersalah dan mulai menjauhi Hexing. Tentu saja Hexing bukanlah orang yang bodoh, dan ia segera menyadarinya. Hexing mulai secara langsung meminta Xiao untuk bercerai dan menikah dengannya, atau ia akan membuat keributan di tempat kerjanya. Posisi dan kekayaan Xiao saat ini berasal dari tempat kerjanya, di mana ayah dan atasannya dia sangat akrab. Jika Hexing mulai membuat keributan, tidak hanya Xiao yang akan segera menjadi orang biasa, tetapi ayahnya juga akan merasa malu dan tidak bisa mengangkat kepala di sana. Xiao sangat kesulitan menyelesaikan masalah ini. Dia merasa seperti duduk di atas jarum. Setelah kedua belah pihak bertengkar selama setengah tahun, Hexing melihat tidak ada harapan dan mulai mengubah pendekatannya dengan meminta uang perpisahan pada Xiao Ximei sebesar 1 juta yuan. Tentu saja Xiao sangat keberatan, tapi sifat keras kepala dan ancaman Hexing hanya bisa membuatnya tunduk. Setelah meminjam uang dari mandor pada bulan Agustus 2012, ia hanya bisa mengumpulkan 690.000 yuan. Mandor tersebut tidak berani menolak karena ingin mengambil proyek konstruksi jalan tol dari Xiao. Setelah memberi uang pada Hexing, Xiao menjelaskan bahwa sisa uang 310 yuan akan ia transfer secara mencicil, dan Hexing pun menyetujuinya. Seharusnya semua masalah berakhir di sini, namun ternyata tidak sesuai dengan harapan. Xiao beberapa waktu kemudian, saat Hexing sedang berada di luar, tumit sepatu hak tinggi miliknya tersandung oleh akar pohon yang membuat kakinya terkilir parah. Hexing pun mencoba untuk menelpon Xiao sambil menangis dan membantu merawatnya sebentar karena tidak bisa berjalan dan mengurus dirinya sendiri. Pada awalnya Xiao merasa kesal karena Hexing menghubungi dia lagi, tapi karena ia memohon sambil menangis, perasaannya menjadi luluh kembali. Xiao kemudian membantunya dengan memulai mengantar makanan ke apartemen serta membantu merawatnya. Hal yang mengejutkan, keduanya masih melakukan hubungan seks dan kembali ke pola hubungan sebelumnya. Sepertinya terjebak dalam takdir yang tidak bisa dihindari. Kurang dari 1 bulan setelah mereka akur, pada tanggal 11 September, Hexing menuntut Xiao agar bercerai dengan istrinya. Pada saat itu keduanya sedang sarapan pagi di apartemen sambil melihat di beberapa televisi. Xiao mengeluhkan tentang biaya bahan bakar istrinya yang menghabiskan sebesar 2.000 yuan per bulan, tapi entah mengapa perkataan ini membuat Hexing tersinggung dan mulai menagih kembali uang 310.000 yuan yang belum ia lunasi saat itu. Hexing meminta Xiao untuk menjual mobil istrinya demi melunasi hutangnya, atau ia bisa menceraikan istrinya. Tentu saja Xiao menolaknya dan sama sekali tidak mungkin untuk menjual mobil istrinya, dan jawaban ini membuat Hexing marah. Ia lalu mengambil ponsel Xiao di kamar dan memutuskannya untuk segera memberitahu hubungan mereka berdua pada istrinya. Melihat Hexing begitu impulsif, Xiao marah besar dan secara kasar tersebut kembali ponsel miliknya sambil mendorong Hexing untuk menjauh. Dorongan ini membuat Hexing terjatuh di kasur.
Tetapi perlakuan dari Xiao membuatnya sangat marah. Hexing dengan suara lantang mulai mengancam akan membayar preman dengan uang yang diberikan padanya untuk memukul istri dan anak perempuannya. Xiao Ximei yang menyadari bahwa Hexing bisa melakukan apapun dengan uang pemberiannya menjadi sangat marah, dan keduanya pun terlibat dalam perkelahian. Xiao merasa mencekik dan mulailah dia mencekik leher Hexing. Namun sifat keras kepala Hexing membuatnya semakin murka. Ia mulai menantang Xiao untuk segera membunuhnya. Jika tidak, maka ia akan membayar orang untuk menghancurkan keluarganya. Mendengar ucapan itu, dendam lama Xiao kembali muncul. Dia hanya mengenal Hexing selama 2 tahun. Ia telah menghabiskan lebih dari 1 juta yuan untuknya. Yang lebih penting, Xiao merasa bersalah merawat dengan baik saat Hexing meminta pertolongannya. Namun ia justru mendapat balasan bahwa ia akan menghancurkan keluarganya. Ingatan itu membuat Xiao dipenuhi kemarahan. Ia mulai menambah kekuatan dan mencekram lehernya untuk membunuh Hexing secepat mungkin. Baru pada saat itu Hexing baru menyadari bahaya. Namun setelah terlambat, yang muncul hanya suara serak lirih dengan 2 kali meminta pertolongan. Tidak lama kemudian, Xiao melihat lidah yang menjulur dari Hexing disertai napas yang telah berhenti. Pada saat itu ia melepas cengkramannya. Setelah pembunuhan Xiao ia lalu pergi ke dinas Kesendong dengan rekan kerja yang telah memesan tiket kereta api. Selama perjalanan dinas, ia dengan jelas menyadari perbuatannya dan mulai memikirkan cara bagaimana menangani jenazahnya. 2 hari kemudian, ia kembali ke Nanjing dan segera menuju ke pusat perbelanjaan elektronik untuk membeli sebuah lemari es yang cukup besar. Sayangnya, pada hari itu stok yang dia minta sedang tidak tersedia dan penjaga toko membutuhkan waktu 3 hari untuk menyiapkannya. Kemudian, bisa saja 3 hari tersebut membuat bau mayat semakin membusuk. Maka dengan alasan ia pergi ke toko kelontong dan memberi lemari es untuk menyimpan es krim, ungkapnya ke penjual. Xiao membeli 1 sampel display kulkas yang tersedia. Tentu saja karena jarang ada pelanggan yang mau membeli sampel elektronik, penjaga toko dengan senang hati menjualnya dan segera mengirimnya ke depan pintu apartemen. Esok harinya, Xiao kemudian membunyikan mayat ke dalam kamar mandi, menyemprot pengharum ke ruangan, dan bersama pekerja mengangkat lemari es ke ruangan tamu. Selama beberapa proses yang dia lakukan, Xiao terlihat santai bahkan merokok dan berbincang dengan pekerja. Setelah pekerja pergi, Xiao segera memutuskan untuk memasukkan mayat ke dalam lemari es dan membekukannya. Namun karena Xiao harus pergi dinas selama 1 hari dan takut jika kulkas tidak bekerja dengan baik, ia menambahkan penghilang bau ke dalam lemari es. Kemudian pada siang hari, Xiao dan rekan kerjanya berangkat dari Nanjing ke Taiyuan dan kembali ke Nanjing keesokan harinya. Selama perjalanan dinas, Xiao sadar bahwa ia tidak mungkin menyembunyikan mayat di dalam lemari es. Selama ia memperkirakan kedatangan pemilik rumah yang akan menagih sewa rumah ataupun orang tua Hexing datang berkunjung, membuat rahasia itu akan segera terbongkar. Pada awalnya ia berniat untuk memutilasi mayat, memasaknya dan membuangnya ke tempat sampah. Hanya saja apartemen Hexing terletak di daerah Gulau yang ramai. Jika jasadnya dimasak, bau aneh akan segera tercium oleh orang lain. Kemudian Xiao teringat bahwa ia pernah menyewa rumah di daerah Tuopia untuk mertuanya saat datang menjenguk istrinya di Nanjing. Beberapa peralatan dapur masih ada di sana dan masa kontraknya belum berakhir. Di lingkungan itu tidak banyak orang yang memudahkan Xiao untuk menjalankan rencananya. Kemudian Xiao pergi ke supermarket untuk membeli pisau daging gergaji dan barang lainnya. Selanjutnya, ia kembali ke apartemen Hexing di pusat kota untuk mengeluarkan tubuh yang telah membeku dan mulai memotongnya dalam ukuran besar. Setelah beberapa jam melakukan pemotongan dengan gergaji, kondisi tubuh mulai mencair dan ia segera memasukkan ke dalam kantong sampah hitam. Dengan wajah yang tenang, Xiao memesan taksi menuju sebuah rumah yang ia sewa di arah tenggara. Sesampainya di rumah Xiao,
melanjutkan memotong mayat menjadi ratusan potongan dalam berbagai ukuran. Tanpa mengenal istirahat, ia mengeluarkan panci presto, panci kukus serta peralatan dapur yang tersedia di rumah dan mulai merebus seluruhnya dengan tekun. Sambil menunggu daging matang, ia juga membeli beberapa jerigen saus tomat untuk menyamarkan sebagai sampah daging restoran, lalu membuang potongan daging itu di sekitar jalan kuliner Tolea di malam hari. Sedangkan untuk bagian kepala, setelah mengalami perebusan, ia membelahnya untuk mengeluarkan otaknya, lalu merakitnya kembali dengan lem, menyembunyikannya ke dalam brankas beserta kartu identitas dan dompet milik Hexing. Meskipun Shio tahu bahwa ada banyak uang di kartu bank milik Hexing, ia tidak berani menyentuhnya karena pasti akan terlacak dan tidak ingin menempuh jalan buntu. Walaupun demikian, ia menjual beberapa perhiasan berharga milik Hexing untuk mengganti beberapa kerugiannya. Ia kemudian membawa brankas itu ke salah satu rumah teman kontraktornya yang berada di Bouto, yang mengatakan bahwa itu adalah sekumpulan dokumen yang perlu disimpan. Selanjutnya, Shio menyamar sebagai Hexing dengan mengirim pesan singkat kepada ibu Hexing kalau selama beberapa bulan mengatakan bahwa dia sedang merasa buruk dan tidak ingin diganggu. Kemudian Shio membeli ponsel tanpa nama dan terus menggunakan ponsel Hexing untuk menelepon ponsel itu hingga mencapai batas dan menunggu pembayaran bulanan. Sementara itu, Shio juga membuang semua alat kejahatan dan membersihkan lantai di apartemen dan rumah tempat mayat dipotong, lalu menjual lemari es itu ke seseorang yang mengumpulkan barang elektronik bekas. Setelah pengakuan Shio, pihak polisian pergi ke rumah teman kontraktor dan AMB brankas tersebut. Ketika brankas dibuka, di tempat terdapat kontrakan ataupun tengkorak Hexing yang masih utuh. Teman kontraktor terkejut mengetahui bahwa selama 2 tahun keluarganya tinggal bersama tengkorak tersebut, membuatnya lalu terdiam dan tidak bisa mengungkapkan sepatah kata pun. Dengan ditangkapnya Shio, kasus mutilasi mayat selama 2 tahun akhirnya berakhir dan ia dijatuhi hukuman mati dengan cara ditembak. Hal terakhir yang paling menakutkan dalam kasus ini yang belum terselesaikan adalah siapa yang beruntung membeli kulkas itu dan menyimpan semua kebutuhan bahan makanan di dalam. Begitulah cerita hari ini. Terima kasih telah menonton.